Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Aneh. Sorry berapa hari ini aneh ndak upload karena bener-bener sakit dan capek. Lagi bener-bener drop kemarin tuh berapa hari sakit, tidak bisa bergerak. Bukan tidak bisa bergerak sih, buset dah. Istirahat aja karena emang kecapean untuk beberapa hari kemarin itu ya kan, buat konten dan juga sibuk kerja. Tapi hari ini alhamdulillah udah rada sehat nih. Hari ini kita akan mereaction lagi seperti kemarin-kemarin, seperti biasanya. Hari ini kita akan mereaction konten-konten horor yang ada di Warung Sobat. Oke. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat atau tidak? Ya sehat alhamdulillah ya. Jika sakit atau yang tadi lagi tidak enak badan, yuk semangat semangat semangat. Kita harus kerja bro, cari duit ya kan. Karena yang belum nikah, duit juga ini udah menikah lah, udah menikah butuh uang dan udah berumah tangga, butuh duit untuk membiayai anak istri atau suami atau keluarga kecil. Ya kan? Yuk, jangan lupa subscribe, like-nya ya, tembusin lah 1000 lah. Yuk langsung digaskan ke videonya. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Halo Sob, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya. Alhamdulillah, amin. Siapa yang suka naik angkot gratis? Preman. Salah, sopir angkot. Iya ya, sopirnya tiap hari naik nggak bayar. Nah, sebelumnya mau sapa sobat-sobat yang udah hadir terus, yang udah komen terus, ngasih like terus di setiap video Warung Sobat ya. Thanks banget Sob ya, kalian luar biasa. Oke, seperti jadwal kita hari ini, kali ini Ane suguhin video creepy sobat-sobat part 43. Let's go! Pengendara mobil dibikin penasaran oleh pemandangan aneh dan agak creepy ini Sob ya, dari bagasi mobil yang ada di depan mereka gitu. Oke, bagasi mobil itu kelihatan kayak ada sosok putih yang menghadap ke arah mereka ya, dan bentuknya itu mirip hantu yang familiar banget lah di Indonesia. Kita lihat. Ya tapi sing ada sing ngeteng ku lho. Ngene dari. Ya. Ini platnya plat AG ini. Plat AG berarti area-area Tulungagung, Kediri, Trenggalek dan sekitarnya. Ini ya kan mirip pocong ya Sob. Tapi bisa jadi juga itu cuman kayak jaket ya. Tapi yang bikin aneh kok bisa ngilang, bisa muncul lagi ya kan putih-putihnya. Dan mungkin pertanyaan kita juga sama ya Sob. Apakah pengendara motornya lihat? Ya jadi kalau misalkan itu beneran pocong, kebayang seremnya ya Sob ya kalau misalkan kita ada di dalam sana. Waduh, kita satu mobil dengan pocong gimana rasanya itu? Dan mungkin kita berharapnya enggak lihat ya sama pocong. Gimana kalau misalkan lihat dari spion ya kan ada apa itu belakang? Ya karena bisa jadi itu merupakan pocong pesugihan Sob. Ya mungkin lagi ngikut majikannya, ngikutin yang punyanya Sob. Waduh. Kalau misalkan kita kedatangan pelanggan padahal toko atau usaha kita belum buka gitu Sob, itu ada rasa bangga tersendiri ya, berarti usaha kita dipercaya orang ya. Tapi owner dari sebuah salon kecantikan malah nggak seneng ada pelanggan yang datang pagi-pagi gitu Sob ya, karena pelanggannya model kayak gini. Hah? Kok udah di dalam ya? Jangan-jangan jam scare nih. Oh Ya enggak. kan masih pagi Bang Poci udah datang itu Sob. Pocong mau krimbat. Kuncirnya mau disemuting. Tambah ganteng nih gue. Pocong genit juga ya.
Oke, jadi kenapa salon ini bisa dimasukin pocong, Sob? Apakah ada sesuatu yang aneh atau yang menarik pocong itu buat masuk ke dalam salonnya, Sob? Ya, yang jelas mungkin pocongnya ada tujuannya, Sob. Mungkin mau ngeganggu yang punya salonnya. Aduh. Banyak cerita horor yang dialami oleh sopir mobil ambulan pas lagi kerja, Sob, ya, atau lagi ngurus mobil ambulan gitu. Nah, salah satu contohnya yang dialami oleh sopir ambulan di video ini. Pas baru aja nganter jenazah malam-malam ya, dia itu malah diganggu oleh sosok tak kasat mata, Sob, ya. Kita lihat. Masih kau ya bersuara ya ganggu ya aku ya. Ngapa kau? Kau kira aku Anjir. takut? Aku di sini nyari makan untuk keluarga aku. Ngapa kau nggak ganggu ya aku terus, ha? Hah? Hah? Keluar kau, keluar. Ngapa kamu nak ganggu ya aku terus? Keluar. Kau kira aku takut di situ? Hah? Keluar kau. Ini beneran? Bukan penakut. Iya, mental abangnya udah keren ya, udah biasa ini, udah pro ini. Jadi sopir ambulan mungkin udah 5 tahun lebih ini. Malah pakai nangis-nangis ya kan, dikira takut abangnya, Sob. Dan ternyata kalau dikerasin jiper juga setan ya, Sob. Berarti bagusnya kalau misalkan kita ketemu setan jangan lari kitanya, Sob. Tapi dilawan. Iya, dilawan sama abangnya malah Bentar. hilang suaranya, Sob. Nah, ini sobat-sobat yang nonton, ada nggak yang kerjanya jadi sopir ambulan atau pendamping sopir ambulans gitu, Sob? Gimana kesan-kesannya? Apakah lebih dari abang di video ini, Sob? Soalnya sopir ambulan itu apa ya? Salah satu pekerjaan yang dekat sekali dengan hantu. Maksudnya apa ya? Salah satu pekerjaan yang memungkinkan kita sering ketemu sama hantu gitu, Sob. Kerjaan yang sering ketemu cewek ada nggak, Bang? Ini sopir ambulan juga sama. Cewek kunti. Hei, pahit. Ya, sopir ambulan juga kadang selain suara-suara atau penampakan ya, itu lampu-lampu mobilnya juga kadang suka mati nyala sendiri ya kan. Seorang karyawan gudang merasa diawasi oleh seseorang pas lagi lembur malam gitu sendirian, Sob. Nah, dia pun berinisiatif buat bikin video, Sob. Ya barangkali emang ada sosok yang ngawasin dia diam-diam ya kan. Dan ternyata ini sumbernya, Sob. Lulu, putih-putih, apa gitu? Lulu. Lulu apa gitu? Apa itu? Iya, Mbak Kunti baik banget ya. Orang lembur ditemenin, Sob. Ini pabrik apa ya? Kok banyak kayak kas-kas kayu, Sob? Jangan-jangan pabrik gula. Waduh. Pabrik gula tuh apa ya? Sering terjadi hal-hal yang enggak gitu, Sob ya. Kadang ada pocong, kunti banyak banget di pabrik gula. Tapi yang nggak tahu lah ini pabrik apaan, Sob. Emang pabrik Ya, yang kayak jelas gitu lain dah kali kalau rata-rata misalkan ya kan? abangnya lembur malam lagi, jangan sampai sendirian ya, Bang ya. Ya, karena yang sering dijelasin, Sob, ya mitos terbesar masalah kuntilanak, ya mereka ini suka banget sama yang namanya cowok, Sob. Apalagi lagi sendirian cowoknya kayak abang ini, Sob. Oke, buat kita semuanya, dimanapun kita berada, Sob, jangan lupa berdoa ya. Sekelompok pendaki menemukan sebuah tenda tanpa penghuni gitu, Sob. Dan jauh dari situ mereka juga menemukan kamera ya tergeletak itu di tanah. Nah, awalnya mereka kira kalau kamera itu mungkin kamera punya pendaki pemilik tenda tadi yang gak sengaja jatuh, Sob. Tapi pas mereka putar rekaman video di dalamnya ya, mereka langsung merinding, Sob. Apa itu? Apaan? Panda. Ih, ngagetin ya, tinggi besar tangannya panjang, Sob. Mirip-mirip SCP-096 itu. Nah, katanya ya, kemungkinan besar pendaki yang punya kamera ini hilang, Sob. Dan rekaman ini diupload oleh si penemu kamera. Iya, tapi pada faktanya nggak tahu gitu. Itu makhluk apaan, Sob? Yang jelas, waduh, jangan sampai nongol depan kamar kita ya. Kiu. Ntar. Kadang tuh di zaman sekarang tuh bingung bedain konten sama beneran tuh. Ya nggak tahu lah. Siapa sobat-sobat yang suka lapar tengah malam? Iya, walaupun kadang ada males-malesnya ya, tapi kita tetap pergi ke dapur gitu buat ngemil, Sob, ataupun masak mie. Nah, seorang emak-emak malah dapat pengalaman horor tak terlupakan gitu pas dia itu pergi ke dapur buat ngambil makanan di kulkas, Sob. Ini videonya. Itu apa itu? Ih. Lah.
kok bisa bocilnya teleportasi ya? Kemanakah bocil itu pergi sob? Ini fiksi ya, bukan manusia ini kayaknya sob. Nah, tahun lalu aja ada berita bahwasanya ada hantu anak kecil di rumah artis. Di rumahnya siapa itu? Natasha Wilona sob. Nah, di rumahnya Natasha Wilona ada hantu anak kecil yang pakaiannya itu mirip Marsha. Kayak ada kerudung kecil ya, ada poninya gitu. Ya, kalian bisa bayangkan sob. Dan ini hantu anak kecil dari tahun 90-80 juga sering banget ya ada cerita-cerita pengalaman yang diteror hantu anak kecil gitu. Ada yang baik tapi ceroboh, nakal gitu sob. Bahkan ada juga yang sampai mencelakakan yang menemuinya. Ini lumayan sih. Rekaman seorang bocil yang ngalamin teror dari makhluk tak kasat mata berhasil bikin pengguna internet merinding sob. Oke, yang bikin seremnya lagi ya, bocil itu ngalamin teror pas lagi sendirian di rumah ya, karena orang tuanya lagi pergi ada keperluan gitu sob. Dan ini yang berhasil dia rekam. Jangan langgar-langgar lah. Setan punya setan panggil-panggil aku pula. Wah! Kejar aku. Mana kata tu? Aduh, ikut deg-degan ya kita nontonnya. Ini buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang nonton ya, buat sobat-sobat kalau punya anak kecil dan mau keluar ya, kalau masih melek di bawah gitu ya, kasihan sob ya, sendirian di rumah, waduh diganggu makhluk begini, bisa-bisa anaknya trauma berat nanti. Nah, yang ini kebalikan dari tadi ya kan, tadi hantu anak kecil, ini anak kecil yang diganggu hantu sob. Nah, so lu mau diganggu juga enggak? Tidak, terima kasih. Oke, lanjut. Ya tadi ada rambut ya kan panjang sob. Jangan-jangan Wewe Gombel ya kan. Iya, Wewe Gombel suka sama anak-anak sob. Nah, di tahun 2021 di Depok sob ya, itu ada seseorang yang punya rumah kebetulan dekat hutan gitu. Nah, suatu hari dia itu kayak denger suara anak kecil sekitar 5 tahun 6 tahun lah. Loh, kok di belakang di hutan-hutan kok ada suara anak kecil ya? Nah, jadi di belakangnya itu ada hutan plus sebuah empang gitu sob. Oke, karena kepo, penasaran banget sob ya, si pemilik rumah akhirnya nengok gitu ke belakang rumahnya sob, di hutan itu. Dan ternyata bener, ada anak kecil usianya 6 tahun lusuh banget sob, kotor gitu. Kotor, lusuh, lemes pokoknya. Iya, si pemilik rumah ini nanya ke bocilnya ya kan, ngapain di hutan sendirian, masih 6 tahun adek ini. Ya, akhirnya ya udah gitu sob ya. Anak itu dibawa ke rumahnya, dimandiin, udah bersih ya kan, dikasih pakaian seadanya. Dan setelah diumumin ternyata bener. Ya, anak itu adalah anak dari satu warga di Depok, tapi jauh banget rumahnya sob ya. Rumahnya si bocil sama yang nemuin ini jauh gitu. Nah, setelah bocil ini ketemu sama orang tuanya sob ya, orang tuanya ngadu ke Pak Ustadz gitu. Kenapa ini? Apakah hal biasa atau hal nggak biasa anaknya ini? Ya, dan beberapa ustadz juga menyatakan bahwasanya anaknya ini diculik jin yang berjenis Wewe Gombel kalau yang kita kenal sob. Ya, kejadian itu terjadi pada tanggal 19 November tahun 2021 lalu sob. Ya, jadi buat sobat-sobat yang punya keponakan atau anak sendiri ya, awas hati-hati sob ya, dijagain. Tapi cerita-cerita apa ya? Diculik Wewe Gombel, diculik genderuwo pas saat maghrib itu emang zaman anak-anak tahun 90-an tuh emang mistis terhoror coy, karena zaman dulu tuh emang gimana ya, suasananya tuh ndak kayak zaman sekarang yang penuh dengan lampu, di sana sini udah ada lampu. Di tahun 2000-an tuh lampu tuh ada, cuma ndak terang kayak sekarang. Jadi tuh, dan vibes-nya tuh emang kalau mulai mendekati maghrib tuh mulai banyak orang-orang yang ngaji, terus mulai langsung suaranya tuh senyap, sepi banget gitu. Nah itu tuh horor, salah satu horor lah. Dan emang berapa kali untuk aneh nih, dulu berapa kali tuh pernah lihat bola api yang terbang. Sama kan aneh tinggalnya di Kalimantan tuh, kecilan aneh di Kalimantan itu tuh banyak banget tuh yang aneh lihat tuh, seperti kuyang tuh dulu tuh ada sempat. Dan itu terbangnya emang tengah malam, bukan tengah malam sih, mendekati pagi lah, jam 2-an kayak gitu, untuk ya enggak tahu lah, katanya mau mencari darah. Cuma kalau kuyangnya emang ada. Nah itu waktu zaman anak kecil pernah melihat 1 kali.
Kalau menurut antum-antum semua gimana nih? Apakah emang apa ya, horor dalam beberapa adegan ini? Emang kalau aneh mah yang paling takut tuh yang anak kecil tuh, emang tuh gila ngeri banget coy. Kalau kayak gitu mah aneh pun takut kalau di kayak gituin, dan aneh juga gampang kagetan, nakut lagi, anjay lah. Ya, terima kasih yang sudah menonton video reaction dari aneh. Yang ini rada speechless sih aneh sih, karena emang kadang tuh ya gimana ya, makhluk astral tuh emang mengerikan bro, tak akuin sangat horor. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti aneh. Thank you very much. See you next video.